Kembali lagi bersama saya Naila di episode ke-12 dari serial Ramadan Reading Project. Dan hari ini saya akan membacakan sebuah tulisan berjudul Gerak-Gerik Allah dari buku Cahaya Rasul karya Danarto. Gerak-gerik Allah. Allah yang maha kemujian menjadikan sifat rahmat 100 bagian. Maka dipeganglah di sisinya 99 bagian, dan diturunkannya 1 bagian ke bumi. Maka dengan 1 bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak olehnya. Nabi Muhammad SAW. Di sebuah dusun di India, hiduplah seorang kakek yang sudah 70 tahun menyembah berhala. Suatu hari, ia menangis di depan berhalanya, memohon permintaan yang sangat penting untuk keperluan hidupnya. Namun, berhala sesembahannya itu diam saja, lalu ia mengulangi permohonannya sampai 70 kali. Ternyata, berhala itu tetap diam saja. Karena tak berhasil ia meyakinkan berhalanya, berpalinglah ia kepada Allah Azza wa Jalla. Ia pun berdoa pada Tuhan, "Ya Allah yang Maha Satu, tempat bergantung segala sesuatu, kabulkanlah permohonanku." Tiba-tiba ia mendengar sambutan, "Wahai hambaku, mintalah kepadaku, niscaya ku beri." Mendengar suara gaib itu, gemparlah para malaikat. "Ya Allah, ia seorang hamba yang selama 70 tahun menyembah berhala. Ia tak pernah mengenalmu. Baru saja ia meminta kepada berhalanya sebanyak 70 kali, namun tak dipenuhinya. Sekarang ia berbalik kepadamu dan baru 1 kali berdoa kepadamu, lalu engkau mengabulkannya. Bagaimana mungkin engkau bisa mengabulkan permohonan seorang musyrik?" Lalu Allah menjelaskan, "Wahai para malaikatku, jika berhala yang benda mati itu tidak memenuhi permintaannya dan aku juga tidak mengabulkan permohonannya, mana letak perbedaanku dengannya?" Cerita tersebut dikutip dari buku Wasiat Sufi yang berisi 140 hikmah dan anekdot Imam Samarkandi, disusun oleh Utsman bin Yahya bin Abdul Wahhab Al-Miriti. Kisah itu dan hadis riwayat Muslim tersebut memberi pelajaran bahwa sifat Allah itu mengatasi segala hal yang kita kenal dan pahami. Sering ukuran-ukuran yang digunakan Allah di luar patokan, di luar jangkauan kemampuan manusia. Dari sini kita butuh kepiawaian seorang penyair atau kiai untuk menulis atau menceritakan kembali hikmah Allah yang diperlukan manusia, sebagaimana menafsirkan ayat-ayat suci dan sunnah Rasul sehingga hikmah itu enak dibaca. Gerak-gerik Allah dibaca manusia lewat belas kasihnya, naluri orang tua yang membanting tulang mencari nafkah untuk anak-anaknya misalnya, merupakan refleksi kasih sayang Allah yang diterima dan dijabarkan manusia. Hal itu kemudian punya pengaruh bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.